Nama saya Khaira Anissa, mahasiswa PPG PAI Daljak Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2024 dengan NIM 23404102242, nomor ujian 202430569. Berikut adalah bukti saya melakukan pendaftaran UKM PPG tahun 2024. Pada hari ini, hari Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan pembelajaran konsep Rukshol dalam beribadah untuk SMP kelas 8. Saksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semuanya? Udah istirahat tadi kan? Udah makan? Udah. Oke. Hari ini kita akan lanjut pembelajaran PAI kita. Tapi sebelum itu, Ustazah minta ketua memimpin berdoa dulu. Silakan ketua. Semua siap. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita cek dulu kehadiran siapa yang tidak hadir hari ini. Lagi Bintang, Irfan Ganjar, Deren Fadila. Kita belajar tentang tauhid, hibah dan tabayun. Siapa yang masih ingat itu? Apa itu hibah? Iya, membicarakan aib orang lain. Apa hukum hibah itu, Ica? Apa hukumnya hibah tuh? Ya, oh ya. Hukum itu kan ada sunnah, ada haram, ada sunnah, hukum apa? Nah, sebaiknya kita di surat apa yang melarang kita bergibah itu? Al-Hujurat ayat 12. Kalau kita gibah itu sama saja dengan apa? Tidak memakai bangkai saudara kita sendiri. Terus tentang
itu menunjukkan bahwa Allah itu memahami hidup umat manusia. Coba yang ini baca. Tiap yuk saat bulan Ramadan masyarakat Turki setelah dihitung dari Padang ke Yogyakarta. Naik selama seminggu. Bagaimana melaksanakan ibadah sholat dan puasanya? Nah, kira-kira gimana caranya dia pergi naik bus selama seminggu dari Padang ke Jogja? Jauh atau nggak tuh? Jauh. Nah, gimana sholatnya? Boleh apa? Tayamum. Ya, wudhunya tetap wudhu seperti biasa selagi ada air ya. Kalau sholatnya boleh di jamak. Jamak itu artinya apa ya? Jamak itu artinya digabung. Apa yang boleh digabung? Zuhur dan asar. Terus maghrib dan isya dan subuh boleh nggak digabung? Isya dan subuh boleh nggak digabung? Boleh? Nggak boleh ya. Pasangannya itu tadi. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Terus kalau puasanya gimana? Ya, namanya musafir dalam perjalanan maka boleh tidak puasa dulu berarti dari lagi. Walaupun seandainya dia mau boleh-boleh aja ya. Nah sekarang Ustazah minta kita bentuk 6 kelompok. 6 kelompok kita membahas ini. Silakan berhitung 1 sampai 6 mulai dari yang ini. 1, 2, 3, fokus lagi. Berapa? Oke, silakan bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eka LKPD yang kertas di kelompok kamu itu. Yang pertama isi nomor kelompok dan nama anggotanya, nama lengkap. Kemudian itu ada 6 bagian. Jadi kelompok 1 membahas yang bagian A saja. Berarti kamu nggak semuanya isi. Kelompok 1 hanya membahas bagian A. Kelompok 2 B. Kelompok 3 C. Kelompok 4 D. Kelompok 5 E dan kelompok 6 F. Silakan kamu diskusikan. Lihat di LKS jawabannya.
menjalani hukum asalnya karena sebab tertentu oleh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan antara Rusia dan Amerika banyak hukum yang hukum yang mengandung karamu bagi melakukan tanpa Sebutkan dalil Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang Islam. Quran surat Al-Baqarah ayat 286 ayat 2 ya. Surat yang ke apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan dari kelompok lain yang mau bertanya. Ayo, silakan. Harus ada minimal satu. Jangan sampai nggak ada pertanyaannya. Boleh apa aja yang penting tentang Rasul. Ayo, tuh, apa? Ya, silakan. Nah, tuh. Itu. Ya, betul. Perkenalkan, saya Ashka Miralti. Saya dari kelompok 4. Pertanyaannya, dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Rusia itu apa? Dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Rusia. Al-Baqarah ayat 2. Ya, silakan dibacakan namanya. Ada nggak? Ya. Dari atas surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang dengan sesuai dengan kesanggupannya. Coba baca ayat mana? Baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifu La yukallifu Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dibuatnya. Ayat 186. Apa alasan diperbolehkannya rusak? Perkenalkan, saya Ira Sistio dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Alasan diperbolehkannya rusak adalah ya, secara logika kenapa rusa itu boleh? Untuk meringankan orang yang sedang berada di perjalanan. Oke, dalam kesulitan gitu ya. Nah, kerja dalam kondisi yang susah. Oke, bagus jawabannya. Pertanyaannya juga luar biasa. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami. Saya Ira Sistio, saya Kalisana Desamboa, saya Saya Fahri. Berikut adalah hasil diskusi kami tentang pertanyaan. 1. Siapa saja yang diperbolehkan tidak berpuasa Ramadan? Itu ada orang sakit, wanita hamil dan menyusui, musafir, Wanita haid dan nifas. Apa perbedaan antara orang yang boleh tidak puasa dan wajib membayar dengan yang boleh tidak puasa dan wajib membayar fidyah?
Perbedaannya yaitu fidyah diperbolehkan untuk orang yang sudah tidak mampu berpuasa seperti orang tua renta. Dari hasil jawaban kami tadi, adakah yang ingin bertanya? Silakan yang bertanya. Mau ulang lagi pertanyaan ini nggak apa-apa. Boleh dia. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nugrah Dava Adipti dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, siapa saja yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan? Oke, silakan dijawab. Siapa aja yang apa tadi? Adakah lagi yang ingin bertanya? Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, tidak hanya kamu jalan jauh ya, yang sakit juga kan kondisi apa sih namanya spesial gitu ya? Ya spesial atau darurat. Betul-betul ketika dibutuhkan saja, kita tidak boleh asal-asal. Yang ketiga, rukso itu ada dalam ibadah apa saja tadi? Nah sekarang siapa bisa menyebutkan dalam sholat apa contoh rukso yang mau berikan? Ya menjamak kalau kita dalam perjalanan jauh apa? Tayamum ketika tidak ada air boleh tayamum. Tapi selagi air masih ada wajib pakai air ya. Yang kedua apa contoh rukso dalam zakat? Ya mempercepat kalau uangnya sudah ada langsung dibayarkan. Tapi kalau belum cukup gimana? Ada boleh ditunda sampai uangnya cukup. Yang ketiga dalam haji apa contohnya? Ya boleh haji bagi yang mampu. Walaupun dia rukun Islam, nah ini boleh dilaksanakan bagi yang mampu. Mampunya secara apanya? Baik secara uangnya, secara kesehatannya, secara bekal dia, secara bekal keluarganya. Kalau sudah mampu semua itu, maka barulah dia wajib bagi haji. Tapi kalau belum mampu gimana? Ah tidak wajib. Silakan memantaskan diri saja agar segera diundang Allah berhaji. Kemudian puasa apa bentuknya? Puasa dalam puasa? Tidak. Orang yang sakit bulan Ramadan boleh tidak? Dan puasa musafir boleh tidak puasa tapi wajib? Tidak wajib ganti di hari lain. Maka rukso itu ada menunjukkan bahwa Islam itu apa nah? Fleksibel artinya apa? Siapa tahu arti fleksibel? Fleksibel artinya apa? Apa? Bukan lentur. Artinya lentur. Lentur. Berarti Islam itu tidak kaku sekali. Islam itu tidak kaku. Ketika kita dalam kesulitan ada solusinya. Bukan berarti ketika kamu sakit misalnya tidak puasa terus tidak puasa saja. Tidak boleh ya. Tapi wajib boleh. Ketika kamu dalam perjalanan bukan berarti boleh meninggalkan sholat. Tapi boleh di jamaah. Nah besok kan kita mau pergi tuh kemana? Ya udah boleh menjamak atau belum? Boleh. Sudah boleh menjamak sholat. Maka jamaklah zuhur dengan asar. Nah dia jadi tidak sholat. Ya. Gunanya kita belajar agama itu bukan untuk dihafal, bukan hanya untuk ujian saja, tapi untuk